Walaupun tersingkir di babak grup Piala AFF tahun 2024, Timnas Indonesia Senior maupun kelompok umur mengukir sejarah sepanjang bergulirnya tahun 2024 kemarin. Khusus untuk Timnas Indonesia Senior, skuad asuhan Coach Sinteyong berhasil mengukir sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah, hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk yang pertama kalinya juga. Pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih oleh Timnas Indonesia Senior tidak bisa dilepaskan dari peran para punggawa Garuda yang selalu memberikan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan, termasuk mereka yang baru menjalani debut bersama Timnas Indonesia di tahun 2024 ini. Lantas, siapa sajakah pemain-pemain itu? Yuk, simak siapa saja 11 pemain yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior sepanjang tahun 2024. Dan apakah kedatangan mereka telah memberikan suntikan kekuatan yang signifikan bagi skuad Garuda? Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Pemain pertama yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior di tahun 2024 ini adalah Justin Hubner. Sejak resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 6 Desember 2023 lalu, Justin Hubner langsung mendapatkan panggilan Coach Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Debut Justin Hubner untuk membela Merah Putih terjadi pada tanggal 5 Januari 2024 lalu, saat Timnas Indonesia menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Libya. Dalam pertandingan uji coba menjelang bergulirnya Piala Asia 2024 itu, pelatih Timnas Indonesia yakni Coach Sinteyong memutuskan untuk memainkan Justin Hubner sebagai pemain pengganti. Pemain yang kini bermain untuk tim akademi Wolverhampton Wanderers itu dimasukkan di awal babak kedua untuk menggantikan Ricky Kambuaya yang bermain sebagai gelandang tengah. Sejak menjalani debutnya dalam pertandingan persahabatan melawan Timnas Libya itu, Justin Hubner sudah berhasil menjadi tulang punggung bagi Timnas Indonesia. Walaupun posisi naturalnya adalah bek tengah, kemampuannya dalam mendistribusikan bola membuat Coach Sinteyong juga beberapa kali memainkan Justin Hubner sebagai gelandang tengah. Kemampuan Justin Hubner yang dominan menggunakan kaki kiri juga membuatnya menjadi andalan Coach Sinteyong untuk mengisi posisi bek tengah area kiri dalam skema 3-4-3 yang sering dimainkan. Pemain kedua yang menjalani debut bersama Timnas Indonesia di tahun 2024 ini adalah Jai Itses. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 28 Desember 2023 lalu, nama Jai Itses langsung mencuri perhatian Coach Sinteyong dan segera dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Debut pemain berjuluk Bang Jai itu bersama Timnas Indonesia baru terjadi pada tanggal 21 Maret 2024 lalu, saat skuad Garuda menjalani pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Timnas Vietnam. Bermain di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Coach Sinteyong mempercayai Jai Itses untuk bermain selama 90 menit penuh di posisi bek tengah. Kepercayaan besar yang diberikan oleh Coach Sinteyong kepadanya itu pun berhasil dijawab oleh Jai Itses dengan penampilan yang gemilang. Bermain selama 90 menit penuh, Jai Itses berhasil tampil solid di lini pertahanan Timnas Indonesia dan menjaga gawang Timnas Indonesia tetap clean sheet hingga akhir pertandingan. Sejak pertandingan debutnya itu, Jai Itses langsung menjadi pemain yang tidak tergantikan di starting line-up Timnas Indonesia asuhan Coach Sinteyong. Bahkan di pertandingan keduanya bersama Timnas Indonesia saat bertandang ke Vietnam, Jai Itses berhasil mencetak gol pertamanya untuk Merah Putih dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu. Pemain yang baru saja mengukir sejarah setelah menjadi pemain Timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A itu adalah pemain andalan di jantung pertahanan skuad Garuda. Tidak hanya kemampuan jempolannya dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia maupun mencetak gol, Jai Itses juga merupakan figur pemimpin dalam skuad asuhan Sinteyong saat ini. Pemain yang kini bermain untuk Venezia itu adalah kapten Timnas Indonesia, yang membuatnya mewakili Timnas Indonesia dalam voting penghargaan pemain dan pelatih terbaik FIFA tahun 2024. Sama seperti Jai Itses,
Nathan Chow Aon juga menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024 lalu. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 28 Desember 2023 lalu, Nathan Chow Aon langsung mendapatkan panggilan dari Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam pertandingan debutnya menghadapi timnas Vietnam yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, Coach Shin Tae-yong memutuskan untuk langsung memainkan Nathan Chow Aon sebagai starter. Walaupun posisi naturalnya adalah bek sayap kiri, Coach Shin dalam pertandingan itu memutuskan untuk memainkan Nathan Chow Aon sebagai bek tengah yang diduetkan bersama dengan Jay Itses. Keputusan serupa kembali dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dalam pertandingan kedua Nathan Chow Aon bersama timnas Indonesia saat bertandang ke Vietnam. Dalam pertandingan itu, Nathan Chow Aon yang kembali dimainkan sebagai bek tengah berhasil memberikan satu umpan yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Ragnar Oratmangun. Selain sebagai bek tengah, Coach Shin Tae-yong juga sering memainkan Nathan Chow Aon sebagai gelandang tengah. Pemain yang kini memperkuat Swansea City itu sering menjadi tandem salah satu di antara Ivar Jenner maupun Tom Haye sebagai jenderal di tengah timnas Indonesia. Pemain keempat yang menjalani debut bersama timnas Indonesia di tahun 2024 ini adalah Tom Haye. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 18 Maret 2024, Tom Haye langsung mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di pertandingan terdekat. Debut El Profesor bersama skuad Garuda terjadi pada tanggal 26 Maret 2024 saat timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 0-3 di kandang Vietnam. Visi bermain dan umpan-umpan progresif yang menjadi keunggulannya sudah ditunjukkan oleh Tom Haye sejak pertandingan debutnya. Dalam pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Tom Haye yang dipercaya untuk langsung bermain sebagai starter oleh Coach Shin Tae-yong berhasil memberikan assist dalam gol Jay Itses. Selain mempunyai visi bermain dan umpan-umpan progresif yang memanjakan para penyerang timnas Indonesia, Tom Haye juga mempunyai kemampuan untuk mencetak gol dengan syuting dari jarak jauh. Kemampuannya itu pernah ditunjukkan oleh El Profesor saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Hingga berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekarang, Tom Haye bisa disebut sebagai pemain paling penting di lini tengah timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mendistribusikan bola dan memberikan umpan-umpan progresif membuat peran El Profesor benar-benar tidak tergantikan bagi skuad asuhan Coach Shin Tae-yong. Selain Tom Haye, pemain yang juga menjalani debut bersama timnas Indonesia saat bertandang ke Vietnam di bulan Maret lalu adalah Ragnar Oratmangun. Sama halnya seperti Tom Haye, Coach Shin Tae-yong juga langsung memberikan kepercayaan penuh kepada Ragnar Oratmangun dengan memainkannya sebagai starter. Kepercayaan besar yang diberikan oleh Coach Shin Tae-yong itu pun berhasil dibayar lunas oleh Ragnar Oratmangun sejak pertandingan debutnya. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan telak timnas Indonesia atas timnas Vietnam itu, Ragnar Oratmangun berhasil mencetak satu gol setelah memanfaatkan umpan dari Nathan Chow Aon. Sejak menjalani debutnya bersama Merah Putih, pemain berjuluk Wok Haji itu adalah sosok penyerang sayap yang tidak tergantikan bagi Coach Shin Tae-yong. Kontribusi besar Ragnar Oratmangun tidak hanya karena sang pemain kerap mencetak gol maupun assist untuk timnas Indonesia, tapi juga karena kerja kerasnya selama merumput di atas lapangan hijau. Pemain selanjutnya yang menjalani debut memperkuat timnas Indonesia di tahun 2024 adalah Kelvin Verdong. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 4 Juni 2024, Coach Shin Tae-yong langsung memanggil Kelvin Verdong untuk memperkuat timnas Indonesia di pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia terjadi pada tanggal 11 Juni 2024 saat timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan yang menentukan kelolosan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Coach Shin Tae-yong memainkan Kelvin Verdong sebagai starter dan bermain selama 67 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan. Selama 67 menit waktu bermainnya, Kelvin Verdong berhasil tampil solid dalam peran menyerang maupun bertahan yang dijalankannya sebagai wingback kiri timnas Indonesia. Sejak pertandingan debutnya,
Pemain yang wajahnya mirip dengan Dani Carvajal itu benar-benar tidak tergantikan di posisi wingback kiri timnas Indonesia. Kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan silang yang akurat, solid dalam bertahan, serta etos kerja yang tinggi membuat Kelvin Verdong menjadi pilihan utama bagi Coach Shin Tae-yong. Setelah timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain pertama yang menjalani debut bersama skuad Garuda adalah Maarten Pas. Meskipun sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia sejak tanggal 30 April 2024, proses yang berliku membuat Maarten Pas baru bisa memperkuat timnas Indonesia pada tanggal 6 September 2024. Dalam pertandingan debutnya menghadapi timnas Arab Saudi, Maarten Pas langsung sanggup mengambil hati pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Dipercaya oleh Coach Shin Tae-yong untuk bermain sebagai starter, Maarten Pas berhasil 4 kali menyelamatkan gawang timnas Indonesia dari kebobolan, termasuk menyelamatkan penalti dari timnas Arab Saudi. Penyelamatan-penyelamatan penting yang dilakukannya membuat Maarten Pas mempunyai kontribusi besar dalam keberhasilan timnas Indonesia mencuri 1 poin dari timnas Arab Saudi, sekaligus membuatnya terpilih sebagai Man of the Match. Sejak pertandingan debutnya itu, Maarten Pas benar-benar menjadi penjaga gawang andalan timnas Indonesia. Performa gemilang Maarten Pas dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya kerap membuat Merah Putih berhasil meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain selanjutnya yang menjalani debut bersama timnas Indonesia di tahun 2024 ini adalah Malik Rizaldi. Berbeda dengan banyak pemain keturunan yang menjalani debut setelah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, Malik Rizaldi yang lahir di Surabaya menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024. Dipercaya oleh Coach Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, Malik Rizaldi memberikan kemampuan terbaiknya sebagai penyerang sayap kanan. Meskipun harus mengalami cedera kepala setelah berbenturan dengan pemain timnas Bahrain, Malik Rizaldi memilih untuk tetap bermain dan bekerja keras untuk membela Merah Putih di kancah internasional. Dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir imbang itu, Malik Rizaldi tampil selama 58 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Walaupun belum sepenuhnya pulih dari cedera kepalanya, Coach Shin Tae-yong kembali memberikan menit bermain kepada Malik Rizaldi saat timnas Indonesia bertandang ke Cina. Dalam pertandingan menghadapi timnas Cina itu, Malik Rizaldi dimasukkan di menit ke-85 untuk menggantikan Ivar Jenner. Selain Malik Rizaldi, pemain lainnya yang menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam pertandingan di Bahrain itu adalah Mads Hilgers. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 30 September 2024 di Belgia, PSSI langsung mempercepat proses pendaftaran Mads Hilgers agar sang pemain dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Mads Hilgers pun akhirnya terbayar setelah sang pemain menjalani debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi timnas Bahrain. Dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Coach Shin Tae-yong memainkan Mads Hilgers sebagai starter bersama dengan Jay Itzes dan Jordi Amat di lini pertahanan timnas Indonesia. Meskipun skuad Garuda hanya mendapatkan 1 poin dari Bahrain, penampilan sulit Mads Hilgers di jantung pertahanan timnas Indonesia membuktikan kapasitas yang dimiliki oleh bek milik FC Twente itu. Sebagai pemain timnas Indonesia dengan market value atau nilai pasar tertinggi, Mads Hilgers selalu dimainkan sebagai starter oleh Coach Shin Tae-yong jika sang pemain berada dalam kondisi fit. Pemain selanjutnya yang menjalani debut bersama timnas Indonesia adalah rekan Mads Hilgers yang juga bermain di Eredivisie, yakni Eliano Reinders. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia bersama dengan Mads Hilgers, Eliano Reinders juga langsung dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi timnas Bahrain. Dalam pertandingan itu, Coach Shin Tae-yong memutuskan untuk memasukkan Eliano Reinders di awal babak kedua untuk menggantikan Sandy Walsh di posisi bek sayap kanan timnas Indonesia. Meskipun menampilkan performa yang impresif saat menghadapi timnas Bahrain, Coach Shin memutuskan untuk mencoret nama Eliano Reinders dari timnas Indonesia saat menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang.
Pencoretan nama Eleanor Reinders dari daftar susunan pemain timnas Indonesia dalam 2 pertandingan tersebut pun menimbulkan respon negatif dari banyak pihak, karena adik tiri Tianya Reinders itu diketahui berada dalam kondisi fit dan siap bermain. Walaupun demikian, Eleanor Reinders akhirnya kembali masuk dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia saat skuad Garuda menghadapi timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain terakhir yang menjalani debut bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Kevin Dix. Sejak mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada tanggal 8 November 2024 di Denmark, PSSI berusaha untuk mempercepat pendaftaran Kevin Dix agar bisa memperkuat timnas Indonesia di jeda internasional bulan November tahun 2024. Alhasil, punggawa FC Copenhagen itu menjalani debut bersama timnas Indonesia pada tanggal 15 November 2024 saat skuad Garuda menghadapi timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sayangnya, Kevin Dix yang langsung dipercaya oleh Coach Sintayong untuk menjadi starter harus ditarik keluar di menit ke-41 karena mengalami cedera. Meskipun demikian, Kevin Dix yang awalnya bermain sebagai back sayap kanan berhasil membuat penyerang andalan timnas Jepang yakni Kaoru Mitoma frustasi dengan penjagaan ketat yang dilakukannya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Ole Romani juga akan menjalani debut dengan menggunakan seragam timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Selamat Tahun Baru 2025. Semoga para pemain yang menjalani debut bersama timnas Indonesia di tahun 2025 bisa memberikan kontribusi terbaik untuk mengharumkan nama merah putih di kancah internasional.